Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Azaki. Ini perkenalan kita, pertama kali kita ketemu dalam kegiatan pembelajaran informatika yang dulu namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini daftar riwayat hidup Pak Zaki, nama, pendidikan, alamat, pengalaman kerja di sini sudah ada. Selanjutnya untuk materi kali ini yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu dibagi 3 aplikasi. Aplikasi pertama pengolah kata, kedua pengolah angka, ketiga presentasi. Untuk pengolah kata nanti kita ada beberapa pembahasan, yaitu 3 pembahasan, yaitu kita bahas tampilan aplikasi pengolah kata, menu di dalam pengolah kata, serta cara mengolah dokumen. Sedangkan pada aplikasi pengolah angka kita membahas 3 hal juga, yaitu mengenal aplikasi pengolah angka, tampilan aplikasi pengolah angka, serta mengoperasikan aplikasi pengolah angka. Sedangkan nanti kita aplikasi presentasi itu ada 2 yang kita bahas, yaitu mengenal aplikasi presentasi dan mengoperasikan aplikasi presentasi. Di sini word processing adalah atau aplikasi pengolah kata merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengedit, mengformat dokumen dan mencetak pada media cetak seperti kertas. Itu. Jadi untuk pertama kita bahas pengolah kata dulu ya. Pengolah kata itu contohnya yang kalau di Linux atau di Android itu ada pengolah kata WPS. Pengolah kata WPS itu tampilannya seperti ini. Sedangkan kalau di Microsoft namanya Microsoft Word pengolah kata itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk keterangan di sini sudah saya cantumkan, ada A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Ini tampilannya Microsoft Word. Untuk keterangan yang tadi kayak A itu quick access namanya, itu fungsinya apa? Di sini ada. B title bar fungsinya apa? C menu bar fungsinya apa? Kalian baca di sini sudah ada, insya Allah kalian nanti mengerti kalau mau membaca ya. Masuk ke pengolah angka. Kalau di Linux atau di Android itu namanya PWS, juga sama dengan yang tadi di pengolah kata. Itu kalau di Android namanya PWS. Kalau di Windows itu namanya Microsoft Excel. Nah, ini tampilannya. Nanti ada keterangannya juga di sini. Nah, ada A, B, C. Di sini A itu apa? Quick access. B itu apa? Tab ribbon. Fungsinya apa? Di sini sudah ada. Title bar fungsinya untuk apa? Tombol kotak dialog fungsinya untuk apa? Workset dan lain sebagainya. Kalian baca ya. Tolong dibaca benar-benar biar kalian tahu. Lalu kita penggunaan fungsi pada pengolah angka. Ada fungsi tas titik. Di sini aja. Fungsi tas titik adalah menghitung jumlah data berupa angka dalam pekerjaan statistik. Nah, ini contohnya. Count if, average, make, min, stdef. Nah, ini sudah ada fungsi-fungsinya dan contoh-contohnya seperti ini. Ya, lalu fungsi aritmatika untuk mengolah data yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Contoh
contohnya ada sum, ada mode. Ini ada contohnya juga cara. Lalu ada fungsi tag. Nah, ini fungsi tag digunakan untuk mengkonversi nilai angka menjadi tag. Contohnya ada right, itu menampilkan jumlah karakter dan dari posisi kanan, left, lower, mid, length, upper, proper, dan concatenate. Nah, di sini ada contohnya dan fungsi-fungsinya. Ini contoh, ini fungsinya untuk right untuk apa, contohnya ini, left fungsinya untuk apa, contohnya ini, lower fungsinya apa, contohnya, dan lain sebagainya. Kalian baca ya, insya Allah kalau membaca bisa kok. Lalu fungsi logika digunakan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi tertentu. Nah, di sini ada keterangannya, fungsi if untuk apa, dan ini contohnya. Fungsi if bertingkat untuk apa fungsinya, di sini contohnya sudah ada. Fungsi n apa fungsinya, dan ini contohnya, dan lain sebagainya. Ada fungsi or, ada fungsi not. Masuk ke fungsi lookup dan vlookup, itu digunakan untuk menyajikan bentuk tabel melalui dua bentuk, yaitu vertikal dan horizontal. Di sini sudah ada fungsi lookup untuk mengambil data dari tabel lain yang disusun secara horizontal. Ini contohnya lookup, nilai yang dicari, tabel referensi, nomor, baris, rank, lookup. Langsung fungsi vlookup. Ini fungsinya untuk mengambil data referensi berdasarkan susunan vertikal ya. Di sini sudah juga nilai yang dicari, tabelnya sama dengan yang lookup, cuma beda fungsinya ya. Selanjutnya ke aplikasi presentasi. Kalau di Android atau Linux itu namanya juga sama dengan yang tadi, aplikasi pengolah angka maupun pengolah kata, namanya juga WPS kalau di Android atau di Linux. Tapi kalau di Windows namanya PowerPoint. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan kalau di Microsoft PowerPoint. Keterangannya di sini ada quick access A, B title bar, C tab ribbon, tool group ribbon, outlet, slide area atau lembar slide view button, notes atau komen. Nah, ini di sini sudah ada keterangannya. Nah, dari sini semuanya bab tentang TIK sudah saya terangkan, mulai dari pengolah kata, pengolah angka, presentasi. Sudah saya terangkan, walaupun singkat. Insya Allah kalau kalian mau membaca ini bisa. Nah, tolong anak-anak membaca modul yang Bapak berikan. Nah, dari sini mungkin nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa tanya melalui aplikasi Edmudo atau Japri ke Pak Yaki. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya terangkan lagi, saya jawab ya di situ. Akhir kata, jika ada kata-kata Pak Yaki yang kurang berkenan atau kurang bagus, Pak Yaki minta maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.